Emang di langit matahari sendiri doang? Berarti matahari jomblo dong? Emang boleh sejomblo itu? Tunggu bentar. Bukannya kalau siang matahari ada, tapi kalau malam munculnya bulan dan bintang. Berarti dari bener lagi. Ya juga ya. Yuk, tanya kawan. Assalamualaikum, Pak. Siapa? Emang di luar angkasa ada yang beneran? Wah, pertanyaan yang bagus itu. Menarik itu. Nah, untuk kita paham tentang bumi dan tata surya, ayo kita ke kelas belajar tentang tata surya. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda luar angkasa, yaitu sistem tata surya bersama Pak Amran SSI. Ayo simak materinya baik-baik. Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Tadi ada teman saya yang bertanya, Pak, apakah di langit di luar angkasa sana hanya matahari saja, atau justru memungkinkan ada benda-benda lainnya? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita belajar tata surya. Bumi merupakan bagian dari sebuah sistem yang sangat besar yang disebut dengan tata surya. Dalam tata surya kita itu tidak hanya berisi dengan planet, akan tetapi banyak benda-benda luar angkasa dalam sistem tata surya kita. Ada asteroid, satelit, dan komet. Namun bagian utama dalam sistem tata surya kita itu adalah planet. Nah, setiap planet itu memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dan planet tersebut itu akan bergerak secara terus-menerus, dan gerakannya ada dua, yaitu ada yang disebut dengan gerak revolusi dan gerak rotasi. Gerak revolusi adalah pergerakan planet pada orbit atau lintasan tertentu mengelilingi matahari, sedangkan gerak rotasi adalah pergerakan planet yang berputar pada sumbu atau porosnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa planet itu bergerak pada lintasan orbit tertentu mengelilingi matahari, ini merupakan fenomena yang sangat luar biasa dan menakutkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana si Al-Quran menjelaskan fenomena yang luar biasa dan menakutkan ini? Nah, jadi teori sains berkaitan perkara ini bermula pada tahun 1621, yaitu diteliti oleh ilmuwan yang bernama Johannes Kepler atau penggagas teori Kepler, yaitu 989 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi lama sekali. Nah, ternyata jauh sebelum Johannes Kepler meneliti pergerakan planet mengelilingi matahari tersebut, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zariat ayat 7, "Was-samaa'i dzatil buruj", yang artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk padanya. Jadi jauh sebelum Kepler meneliti hal tersebut, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi itulah pandangan atau isi Al-Quran berkaitan dengan pergerakan planet mengelilingi matahari pada lintasan orbit tertentu. Nah, selanjutnya sistem tata surya kita itu berdasarkan data atau menurut NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, sistem tata surya kita itu terdiri dari banyak benda langit, terdiri dari 8 planet, ada lebih dari 200 satelit, baik itu satelit alami maupun satelit buatan. Ada 992.369 asteroid dan ada 3.679 komet. Oke, baiklah, selanjutnya adalah pengelompokan planet. Nah, menurut NASA tadi itu sistem tata surya kita terbagi atas 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, karena ada 8 planet, maka para ilmuwan membagi pengelompokan planet berdasarkan 3. Yang pertama ada pengelompokan berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Ini bumi. Bumi sebagai pembatasnya itu pengelompokan planet terbagi atas 2. Ada namanya planet inferior dan planet superior. Nah, planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi. Ada yang apa saja yang termasuk planet inferior? Yaitu ada
Merkurius dan Venus. Kemudian yang kedua adalah planet superior. Planet superior adalah planet yang letaknya setelah Bumi, termasuk planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Venus. Pada sekian kali ini, saya melanjutkan penjelasan tentang pengelompokan planet berdasarkan lintasan asteroid dan pengelompokan planet berdasarkan komposisi dan zat penyusunnya. Setelah mempelajari pengelompokan planet, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan, yaitu membahas satu persatu planet yang ada di dalam sistem tata surya kita. Ayo simak baik-baik materinya. Jadi di dalam tata surya kita itu ada berapa planet? Bertanya, coba Tasna, planet pertama dalam sistem tata surya kita itu planet Merkurius. Oke, planet Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Ya, itu fakta tentang planet Merkurius. Kemudian yang kedua, dia juga disebut sebagai bintang fajar atau bintang malam. Kenapa? Karena jaraknya sangat dekat dari matahari, sehingga menyulitkan kita mengamati Merkurius dengan mata telanjang. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa melihat Merkurius ini ketika tepat saat akan fajar muncul atau sebelum matahari terbenam. Nah, itulah sebabnya Merkurius disebut sebagai bintang fajar atau bintang malam. Kemudian fakta yang ketiga, banyak yang beranggapan bahwa Merkurius ini adalah planet terpanas karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari. Tapi faktanya tidaklah demikian. Mengapa? Karena lapisan atmosfer dari planet Merkurius ini sangat tipis sehingga tidak mampu memperangkap panas dari matahari. Nah, itulah 3 fakta tentang planet Merkurius. Ya, selanjutnya planet yang kedua dalam tata surya kita. Ada yang tahu? Ya, Eril, planet kedua dalam tata surya itu planet apa? Venus. Planet Venus. Nah, kalian bisa lihat karakteristik dari planet Venus itu. Jaraknya itu Venus dari matahari 108,2 juta kilometer ya. Kemudian ada beberapa fakta menarik tentang planet Venus ini. Yang pertama adalah Venus merupakan planet terpanas. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok bisa planet Venus ini lebih panas dari Merkurius? Padahal kalau dilihat dari jaraknya dari matahari, Merkurius lebih dekat dari matahari dibandingkan Venus. Nah, jawabannya adalah karena atmosfer dari Venus ini sangat tebal sehingga memerangkap panas dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Nah, itulah yang menyebabkan Venus menjadi planet terpanas. Kemudian fakta yang kedua tentang planet Venus adalah gerak rotasi Venus itu berlawanan arah dengan planet lainnya. Jika planet lainnya berotasi dari barat ke timur, nah Venus itu berlawanan arah. Dia justru berotasi dari timur ke barat. Ya, kemudian yang ketiga, Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi oleh pesawat ruang angkasa, yaitu tepatnya pada tahun 1962. Kita 3 fakta tentang planet Venus. Ya, selanjutnya adalah planet ketiga dalam tata surya. Coba Ustifa, planet ketiga dalam tata surya itu apa sih? Bumi. Ya, betul, Bumi. Selamat datang di rumah kita sendiri, Bumi ya. Nah, selanjutnya pertanyaan Ustifa. Coba sebutkan saya satu fakta tentang Bumi. Nah, betul. Nah, Bumi ini adalah salah satu-satunya planet yang terdapat di luar. Manusia yang Tuhan dan Dewa. Kemudian fakta yang kedua tentang Bumi adalah dia memiliki satu satelit. Ada yang tahu apa satelit Bumi?
Nah, untuk pembahasan di scan ini, kita akan membahas satu persatu planet-planet raksasa, yaitu ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya kita. Ada pula planet Saturnus yang merupakan planet tercantik karena memiliki cincin yang mengelilinginya. Selain itu, ada juga planet Uranus yang disebut dengan planet samping karena gerakan rotasinya yang menyamping, serta planet Neptunus yang merupakan planet terjauh dalam sistem tata surya kita. Jadi itulah tadi 8 planet dalam tata surya. Bisa kalian sebut mulai dari yang pertama? Bisa. Satu apa? Neptunus. Kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? 8? Kemudian pertanyaan selanjutnya, planet terbesar dalam tata surya adalah planet? Planet terpanas dalam tata surya adalah planet? Apa? Merkurius, Venus? Ya, selanjutnya saya persilakan, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau bertanya? Ya, oke, Asma yang bertanya, silakan. Pak, mengapa Pluto dulu dianggap planet, tapi sekarang tidak dianggap? Mengapa demikian? Pertanyaan yang sangat menarik dari Asma. Asma bertanya, Pak, mengapa Pluto dulunya dianggap sebagai planet, tapi sekarang sudah tidak? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa pertimbangan ya para ilmuwan sehingga sekarang tidak menganggap Pluto sebagai planet. Ya, kalian bisa lihat ini kita ibaratkan Pluto. Jawaban yang pertama, alasan yang pertama mengapa Pluto sudah tidak dianggap planet lagi, itu yang pertama adalah jaraknya yang terlalu jauh dari matahari. Ya, itu yang pertama. Jauh sekali jarak Pluto dari matahari. Kemudian yang kedua, itu adalah ukurannya yang terlalu kecil. Mengapa? Kalau Pluto dibandingkan dengan bulan, bulan kan cuma satelit. Itu ternyata ukuran bulan lebih besar dibandingkan dengan Pluto. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata orbit dari Pluto ini itu tidak wajar, berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Tidak seperti planet-planet lainnya, dia mempunyai orbit tertentu dalam mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya, kenapa Pluto tidak dianggap planet lagi? Itu karena dia memiliki gravitasi yang sangat kecil. Jadi itu beberapa alasan mengapa Pluto sudah tidak dianggap planet lagi. Oke? Jadi untuk sekarang kita akan bermain. Jadi selanjutnya kita games. Yaitu ada tim laki-laki versus tim perempuan. Oke guys, setelah mengikuti proses pembelajaran, saya mengajak para siswa bermain sambil belajar atau menerapkan pembelajaran berbasis games. Dan games kali ini adalah games melengkapi gambar. Yuk intip keseruannya. Adalah tim perempuan. Ya, selanjutnya kita akan main kuis layar sentuh. Oke, untuk peserta pertama saya panggil Mutiara. Silakan Mutiara, pilih yang mau dijawab. Ya, mohon. Nah, planet terdekat di titik dan planet terjauh dari matahari tersebut A. Neptunus, B. Venus Uranus, C. Mars, D. Jupiter dan Saturnus. Silakan isi jawabannya. Neptunus dan Neptunus. Kita lihat survei membuktikan.
Oke guys, itulah pembelajaran bumi dan tata surya hari ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah persembahan dari kami, tim video pembelajaran kreatif dan inovatif MTS DDI Wanio. Kenalin tim kami. Pak Amran SSI sebagai sutradara, Amira sebagai kameramen, dan Asma sebagai editor. Thank you guys.